Wah, bagus banget. Wah, gila tinggi banget. Punya ini kan minta sapi 1.000. 1.000 sapi. Iya, Masya Allah. Bentuknya kayak koliseum ya. Kayak stadion. Melihat burung banyak aja di langit itu udah agak aneh. Apalagi ini ada balon udara. Dari dataran tinggi Dieng, saya kemudian turun ke kota Wonosobo. Keberadaan saya di Wonosobo bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha. Usai sembahyang Idul Adha, ada pemandangan yang menakjubkan di langit-langit Wonosobo. Ini pemandangan yang aneh loh. Kalau misalnya saya lagi jalan terus lihat ada burung di langit itu biasa. Kalau misalnya lihat burung banyak aja di langit itu udah agak aneh. Apalagi ini ada balon udara. Masyarakat Wonosobo memiliki tradisi menerbangkan balon udara pada hari-hari besar. Hampir di setiap kampung, warga membuat balon udara untuk memeriahkan perayaan. Saya mendatangi kampung Sidodadi di Kecamatan Kretek yang warganya tengah bersiap menerbangkan balon buatan mereka. Nah, ini lagi persiapan nih Mas ya. Ini terbuat dari kertas kertas minyak. Kalau di sini biasa disebut kertas pilus ya. Balon yang lagi dipakai sekarang motifnya apa nih? Ini motifnya cuma sederhana, lingkaran-lingkaran. Tapi nanti di atas dia dilihat bagus lagi. Merah putih. Iya. Ini Berapa panjangnya, Mas? Ini sekitar berapa ya? 10 meter ya? Ada. 10 meteran. 10 meter. Ini bisa dinaiki orang satu ini loh, Mas. Serius? Mau coba? Saya mau naik kalau ada Ke tiket planet pulang ini nih. nanti. Cek dulu. Oh, dicek dulu ya. Walaupun bolong sedikit tapi pengaruh sih, Mas. Asap keluar. Balon nggak bisa naik. Ayo diterbangke yuk, bareng-bareng ya. Balon udara diterbangkan menggunakan tenaga asap. Kepulan asap perlahan masuk hingga memenuhi rongga balon. Ini biasanya kalau balon, kalau mau dilepas, ya, apalagi kalau nggak dikasih beban, itu biasanya dikasih surat. Surat itu fungsinya gini, barang siapa menemukan balon ini, nanti kalau jatuh, ini untuk bisa ngabari ke kita balik ini. Kasih kabar ke kita sampai mana, karena dulu pernah balon ini sampai ke Bandung. Terus dari Bandung itu ada, setelah balon ada kabar di sana, dari Bandung itu ada sekitar 2 bis datang ke sini untuk belajar membuat balon. Oh gitu. Ya jauh-jauh, ada yang sampai Jogja, ada yang sampai Surabaya. Kalau dulu itu sebelum ada undang-undang, sering terjadi perkelahian gara-gara balon, Mas. Jadi misalnya jatuh ke desa mana, di sana itu nanti balon jadi rebutan dan dikembalikan, jadi tawuran. Nah, karena setelah ada peraturan, jika yang menemukan balon harus mengembalikan. Jadi supaya orang yang menemukan balonnya tahu balon ini milik siapa. Di sini juga dibubuhkan nomor telepon. Jadi setelah jatuh bisa langsung dihubungi untuk nantinya bisa diambil gitu. Sebelum ada larangan, balon udara diterbangkan berikut kompor dan apinya. Namun lantaran berbahaya bila jatuh ke rumah warga, saat ini balon cukup diterbangkan dengan asapnya saja. Pada pelepasan balon kali ini, balon diberi beban pasir agar tidak terbang terlalu jauh. Balon juga dipasang petasan yang akan meledak saat berada di udara. Ayo kita sudah mulai dulu, Mas. Ya, karena sudah nggak kuat nanti balonnya. Ketika asap sudah memenuhi volume balon, tekanan akan semakin kuat. Dan akhirnya balon dilepas terbang menuju angkasa.
Pertunjukan ternyata belum usai sampai di sini. Ya, sekarang kita kejar. Agar tidak hilang diambil orang lain, beberapa warga berusaha mengejar balon. Dengan memacu sepeda motor, mereka bergerak ke arah jatuhnya balon. Di angkasa, balon kehabisan asap dan akhirnya menukik jatuh. Ya, oke. Proses kejar-kejarannya seru ya? Seru banget loh, ini kayak motor chase gitu. Motor chase, apa sih? Motorcycle chase gitu. Cuman ngejar balon gitu. Beruntung, balon tidak jatuh terlalu jauh dan mendarat di atas atap pasar kertas. Lah itu takutnya kalau pakai api kayak gitu mas, jatuh di rumah, Iya. wah bahaya loh. Nanti kalau yang pakai api itu yang sudah lepas. yang sampai ke Bandung itu pakai Iya, api. Ini kan harus dibalikin nih. iya Iya. harus. Terus nanti minta hadiah sama yang punya. Oh hadiahnya nanti minuman mas. Siapa nama Arul juga? Pene. Pene. Pene ini juara lari. Pene juara lari. Kamu? Kamu juara IPA. Juara satu IPA. Di sebelah saya ini ada Dian. Dia ini juara pingpong. Di sebelah Dian ada Naca ya. Naca juga juara pingpong. Kunjungan saya ke sekolah luar biasa Don Bosco Wonosobo awalnya ingin menemui seseorang seniman yang mengajar ekstrakurikuler di sini. Namun pencarian saya justru membuahkan takjub. Saya dipertemukan dengan anak-anak menyandang tunarungu yang hebat. Akhirnya gue dilamar ya. Tisu. Tisu. Ambil, jangan lihat. Takut. Keterbatasan fisik tak menghalangi mereka untuk berprestasi. Dan di balik prestasi itu ada peran orang-orang yang mendampingi mereka. Salah satunya Hengki Krisnawan. Dialah yang saya cari. Seorang seniman Wonosobo yang berhasil membawa murid-murid tunarungu ini meraih juara tari tingkat provinsi. Meski tanpa mendengar musik, ternyata siswa mampu memainkan koreografi sesuai irama. Saya percaya kalau saya lagi bersama dengan orang dengan pekerjaan paling bahagia di dunia. Gimana pertama kali bisa mengambil jadi guru tari di sini? Itu nggak sengaja, jadi mereka mau lomba, pas ketemu saya juga nggak sengaja, akhirnya hanya dikasih waktu 5 hari, udah terserah, kamu mau dibikin apa terserah. Hanya dengan segala kemampuan saya dan ala saya, mereka terus saya ajari nari, terus alhamdulillah juara 1. Mereka itu menari dengan mereka menghitung atau menghafal atau gimana? Mereka menghafal gerakan, terus yang kedua menghafalkan tempo. Oh kalau yang gerakan ini temponya cepat, kalau yang gerakan ini temponya pelan. Itu mereka hafal di situ. Jadi saya nanti setelah itu jadi saya sesuaikan dengan musik. Jadi saya matchkan dengan musik. Mas, Ya, tapi sebenarnya saya kesini itu saya mau mencari alat musik tradisional Wonosobo sih. Namanya apa mas? alat musik bundengan.
Dari bentuknya, bundengan tidak menyiratkan fungsinya sebagai alat musik. Tetapi anggapan itu sekejap sirna ketika Hengky mulai memainkannya. Bundengan asal mulanya memang bukan alat musik, melainkan tudung untuk berteduh penggembala bebek saat hujan, yang disebut kowangan. Untuk mengisi waktu, penggembala memasang senar pada kowangan, hingga bisa menimbulkan bunyi. Disebut bundengan karena menghasilkan efek suara berdengung. Ya saya baru dengar bundengan kayak apa dan saya terpukau. Karena kalau dilihat dari bentuknya saya nggak kebayang hasil bunyi yang keluarnya akan seperti tadi ya. Tadi tuh saya ngerasa ini kayak bunyi gamelan gitu. Kalau gamelan itu kan alatnya banyak ya. Kalau ini alatnya satu gitu. Dan dimainin sama satu orang gitu. Jadi saya kebayang ini pasti maininnya sangat tingkat kesulitannya tinggi banget sih. Mas, Ya, susah ya? lumayan Mas, harus latihan. Awal-awalnya saya merasa kayak nggak bisa karena harus memainkan segini banyak, harus sinkron karena ini kan harus continue terus gitu. Sementara kalau kendang kan harus kayak mengiringi tari, kadang masuk, kadang enggak, kadang cepat, kadang lambat. Sementara ini harus tetap, belum sama kita sambil nembang. Bahan bundengan terbuat dari kelopak batang bambu. Di dalamnya terpasang senar yang dimainkan dengan cara dipetik. Ini semua ini ada 5 atau 6 alat properti. Kalau yang ini kendang tengahan, kendang yang sedang itu. Kalau ini ketikung yang kecil. Kalau ini kendang yang besar, bem. Itu. Kemudian ini kalau nanti ini kan pakai bambu kecil ya Mas ya. Ini untuk mengatur tinggi rendah nada. Semakin ke pinggir sana nadanya juga semakin tinggi. Sebelum Hengky, di Wonosobo hanya ada seorang seniman yang mampu memainkan bundengan, yaitu almarhum Barnawi. Setelah Barnawi wafat, kini tinggal Hengky satu-satunya yang mewarisi kemampuan bermain bundengan. Ini bisa dibilang kesenian daerah Wonosobo kan? Iya Tapi Mas. setahu saya ini jumlahnya nggak banyak sekarang. Ini sisa berapa? Kayaknya ini aja loh Mas. Cuma satu. Iya cuma satu aja. Waktu itu saya lihat kalau ada orang tanya kesenian bundengan di mana sama Pak Barnawi. Tapi beliau sudah meninggal. Terus ya sudah, nggak ada yang meneruskan lagi. Waktu beliau masih hidup, saya sempat minta diajarin. Saya takutnya kalau nanti dia meninggal, nggak ada yang meneruskan lagi. Mas tahu cara membuat bundengan? Cara membuat ininya tahu Mas. Mas udah buat lebih dari satu. Iya. Ini buat saya hal yang sangat menarik ya. Kalau misalkan akhirnya kesenian daerah bundengan ini hilang karena nggak ada alatnya, itu akan sayang banget. Apalagi hilang kalau misalkan alatnya ada tapi nggak ada yang bisa mainin gitu. Jadi saya sebagai orang Indonesia merasa kalau kesenian ini harus dilestarikan, dan saya cuma bisa berharap kesenian ini dilestarikan kalau Mas Hengky terus untuk berusaha melestarikannya gitu. Jadi kita nih seluruh orang Indonesia itu berharap sama Mas Hengky gitu. Sebagai alat musik, bundengan bisa pula menjadi pengiring tarian, seperti pada pagelaran tari Lengger. Turun turun sintren, sintrene mitotaren, sintrene mitotaren, ana tembang yun Tarian khas Wonosobo ini bernama tari Lengger. Sebuah tarian yang cukup unik karena tari ini adalah tari berpasangan, laki-laki dengan perempuan, tetapi peran perempuannya juga dimainkan oleh laki-laki. Dan tari Lengger ini biasanya diiringi oleh gamelan, full set lengkap, tetapi malam ini bundengan menurut saya berhasil untuk mengcapture suara gamelan secara lengkap dan juga malah memberikan kesan yang lebih magis untuk tari tradisional ini.
minggu sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalah